Pria ini dengan bingung melihat sekeliling. Di lehernya ada pita pengukur kuning. Dia dulunya adalah penjahit untuk pakaian barat kelas atas. Tapi karena krisis ekonomi, situasi bisnis tokonya semakin turun. Hari demi hari tidak ada yang masuk. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa meletakkan gulungan-gulungan kain di dalam trailer, lalu seret ke kota untuk dijual. Dia tiba-tiba jatuh dari puncak karirnya ke dalam jurang. Menjadi pria penjajah tanpa uang di sakunya. Kepribadian Jimmy yang introvert. Biasanya, pelanggan secara aktif mencarinya. Jadi dia tidak akan tahu cara melakukan penjualan. Lihat orang yang lewat. Jimmy gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Seorang nelayan pergi ke kiosnya. Dia sepertinya sangat tertarik dengan pakaian barat. Tapi Jimmy bilang tangannya kotor. Menyuruhnya untuk tidak menyentuh kain itu. Nelayan yang tidak lagi senang berbalik dan pergi. Selanjutnya, dua orang kulit hitam pergi ke kios. Mau beli baju selatan murah dan indah. Tapi pas dia nanya harganya. Jika dipesan untuk menjahit sekitar $1.000, pastikan bahannya berkualitas tinggi. Waduh. Pakaian dijual di pinggir jalan tapi seharga $1.000. Kedua pria ini panik dan dengan cepat melepaskannya. Mereka takut akan merusaknya dan harus membayarnya seumur hidup. Sebenarnya sebelum krisis ekonomi terjadi, jas yang dia buat semuanya lebih dari $2.000. Hanya hitung biaya membeli kain. Sudah $700–800. Harga sekarang benar-benar tidak mahal sama sekali. Namun, untuk barang yang dijual di pinggir jalan, yang mampu membelinya hampir tidak ada. Dia menarik trailernya siap untuk pulang. Sebuah trailer penuh dan kain menarik perhatian seorang wanita. Putrinya akan menikah, dia ingin membuat gaun pengantin. Tapi Jimmy sejauh ini dia hanya membuat jas. Bagaimana cara melakukannya? Tentu saja dia harus mencoba. Baiklah, saya akan mengambil pekerjaan itu. Saya bisa membuat gaun pengantin. Gaun pengantin seperti apa yang ingin dikenakan putri Anda? Jas barat dan gaun pengantin dari awalnya adalah pasangan. Jika bisa menjahit jas barat, maka pasti bisa menjahit gaun pengantin. Demi mencari nafkah, dia melanggar aturan selama beberapa dekade bahwa hanya pakaian pria. Malam itu berdasarkan pengukuran yang diberikan wanita itu kepadanya. Dia mulai menjahit gaun pengantin pertamanya. Menghabiskan 3 hari bekerja keras. Bingkai gaun pengantin telah dibentuk. Sang istri tidak terduga. Suaminya juga memiliki kemampuan ini. Bidang ini seharusnya dikembangkan sejak awal. Menerima pesan menjahit gaun pengantin. Setelah menawarkan barang, dia baru berani pergi sepeda motor keluar. Masih trailer itu. Yang lainnya adalah kain di bagian dalam mobil. Semuanya berubah menjadi kain warna-warni yang murah. Dia berpikir jernih. Di saat krisis ekonomi ini, menjahit baju wanita cantik sekaligus murah, itu adalah pilihan yang paling tepat. Setelah gadis ini mencoba gaun pengantin, dia pikir desainnya terlalu sederhana. Terutama di bagian dada tidak ada highlight. Setelah mendengar ini, Jimmy mengambil gunting. Potong kain di meja sebelah menjadi 2 bagian. Lalu dia melipatnya menjadi bentuk dengan tangannya. Ketika tapla meja dikenakan di bagian dada, tanpa diduga, itu cocok dengan gaun pengantin dengan sempurna. Luar biasa, sangat indah. Dan seperti itu, dia menemukan cara baru untuk berbisnis. Itu membuat pakaian wanita. Gaun pengantin ini bisa menghasilkan $200. Ketika ada waktu luang, dia akan menjahit pakaian kasual. Menjualnya di pinggir jalan dapat menghasilkan $15 hingga $20. Hanya butuh itulah desain baru. Pasti tidak akan khawatir tentang tidak ada pembeli. Tapi ayahnya sangat marah. Dia sangat kecewa dengan Jimmy. Karena nenek moyang mereka telah membuat pakaian barat kelas atas secara turun-temurun. Mereka hanya membuat jas pria mewah. Tapi sekarang Jimmy melanggar tradisi, dia pergi membuat baju wanita murah. Ini benar-benar mendiskreditkan gelar penjahit kelas atas. Menghadapi omelan ayahnya, Jimmy menjawab, pakaian wanita juga dibuat oleh penjahit.
Dan aku seorang penjahit. Ya benar. Hanya bisa membuat pakaian yang indah. Maka orang itu akan menjadi penjahit terbaik. Dia mengabaikan alasan ayahnya. Dia terus menarik trailer untuk berjualan di pinggir jalan. Ketika dia sedang jual baju murah. Terkadang, dia juga menerima pesanan dalam jumlah besar. Penjual ikan tua di sebelahnya ingin membuat gaun pengantin. Ketika putrinya menikah, dia akan memakainya. Gaun pengantin putrimu biarkan saya melakukannya ya. Baiklah. Beberapa hari selanjutnya, dia membawa gaun pengantin ke rumah penjual ikan tua itu. Tidak ada yang mengira harganya hanya $300. Telah bisa membuat gaun pengantin yang begitu indah. Gadis setelah memakainya sangat puas. Sang ayah memegang 2 karung ikan yang sangat besar sehingga dia bisa menggantinya dengan sedikit uang. Jimmy tidak mengatakan sepatah kata pun dengan senang hati setuju. Cara berbisnis yang begitu liberal membuatnya cepat terkenal di daerah ini. Banyak orang mendengar namanya dan datang mencarinya. Meskipun kondisi infrastrukturnya sangat sederhana. Bahkan ruang ganti dirancang di udara terbuka. Namun, itu tidak mempengaruhi pembelian pelanggan sama sekali. Ayahnya pergi ke toko lagi. Dia melihat pakaian wanita yang dibuat sendiri oleh Jimmy. Itu benar-benar hebat. Setiap detail kecil begitu halus dan sempurna. Meskipun harganya murah. Tetapi keterampilan penjahit kelas tinggi tidak berkurang sama sekali. Akhirnya usaha Jimmy diterima oleh ayahnya. Dia menggunakan uang hasil jerih payahnya. Belikan van kargo kecil untuk dia sendiri. Kemudian mengubahnya menjadi toko pakaian seluler. Di mana membutuhkan pakaian. Akan ada sosok Jimmy. Dia tidak perlu menyeret trailernya pergi kemana-mana lagi. Dari penjahit pakaian barat kelas atas. Dia menjadi penjajah. Seorang introvert yang pemalu tapi sangat gigih. Dia naik sedikit demi sedikit naik dari 2 tangan kosong. Dia akhirnya menjadi orang yang sukses di bidang menjahit. Cerita ini ingin memberitahu kita bahwa dunia ini tidak berhenti berkembang. Mematahkan pemikiran yang tua. Berani mencari hal baru. Temukannya. Anda akan tumbuh dan berhasil seperti layang-layang terbang temukan angin.